Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 6 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Roma pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami juga untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan untuk dapat memahaminya, serta Tuhan menolong kami untuk dapat menerapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 yang menjadi bagian perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Juga demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebab sebaliknya kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia berada dalam kondisi putus asa akibat dari dosa mereka. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa. Namun, kasih dan keadilan Tuhan Allah bertindak dengan cara yang ajaib. Tanpa bergantung pada hukum Taurat, kebenaran dan kasih karunia Allah dinyatakan bagi umat manusia yang mau merespon dengan percaya kepada Yesus. Meski manusia telah berbuat dosa, Tuhan Allah menyediakan jalan penebusan atau jalan pendamaian karena anugerah Tuhan yang sedemikian besar melalui Yesus Kristus. Mengapa harus Yesus Kristus? Itu pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh banyak orang. Karena dialah Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang dapat menjadi jalan pendamaian bagi manusia berdosa yang tanpa Allah telah melanggar keadilannya, kebenarannya, dan kasihnya. Itu dalam ayat yang ke-25 sampai 26.
Ya. Dalam anugerahnya, Tuhan Allah mengutus Yesus menjadi jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa, sehingga mereka yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa mereka yang diselamatkan tidak boleh menyombongkan diri atas keselamatan yang diterima dari Tuhan Allah. Bukan karena perbuatan maka kita dibenarkan, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Pembenaran itu berlaku untuk segala bangsa, bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Ketika Tuhan Allah menempuh jalan ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, Tuhan Allah tidak melanggar ataupun membatalkan hukum Taurat, melainkan semakin mempertegas betapa tidak berdayanya manusia untuk menjalani hukum-hukum Allah yang tertera di dalam hukum Taurat. Manusia tidak akan berdaya melakukan semuanya itu tanpa anugerah dari Tuhan Allah sendiri. Hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan semata kita dapat dibenarkan dan beroleh keselamatan. Marilah kita senantiasa mensyukuri anugerah yang besar itu dan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Karena Ia telah membayar lunas hutang dosa kita melalui pengorbanan Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kita terima telah ditangguhkan di dalam Yesus Kristus melalui penyalibannya, sehingga kita dibenarkan, kita ditebus, dan diberikan jalan pendamaian, keselamatan yang disediakan Tuhan. Karena itu, bagi yang sudah percaya, biarlah semakin diteguhkan iman percaya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap yakin dan percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sebab tanpa Yesus kita tidak akan selamat. Tanpa Yesus kita semua akan binasa. Tetapi syukur kepada Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita boleh mendapatkan jalan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi manusia berdosa. Bagi mereka yang belum percaya, pada kesempatan saat ini waktunya untuk kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tanpa Yesus kita semua akan binasa, tanpa Yesus kita akan mengalami hukuman dosa karena perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, melanggar dan melawan Allah. Mari kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya apa yang dijanjikan Tuhan, yakni penebusan dan keselamatan, akan kita terima. Biarlah anugerah Tuhan memberikan kerendahan hati kepada kita untuk bersyukur, memuliakan Tuhan atas keselamatan yang disediakan bagi manusia berdosa. Dan biarlah mereka yang belum mengenal Tuhan boleh bisa mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus dan turut menikmati hubungan persekutuan dengan Tuhan yang menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih buat berkat anugerah Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh diberikan jaminan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami rindu banyak orang boleh mengenal Tuhan dan turut mendapatkan penebusan dan keselamatan. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati yang mendengar kebenaran firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Tuhan menjamah hatinya, melembutkan hatinya, supaya mereka boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.